teman-teman, saya itu miris sekali ya dengan penegakan hukum di Polda Jabar ya. Apalagi sekarang ini benar-benar lagi darurat penegakan hukum. Jadi gini, di Medan 15 DPO anggota polisi semua itu, 15 DPO anggota Polri. DPO ada fotonya. Foto-fotonya polisi-polisi yang jadi DPO itu ada fotonya. Tetapi di dalam kasusnya Peggy Setiawan dijadikan DPO nggak ada fotonya. Itu satu. Yang kedua, di Polda Sumatera Barat terjadi lagi 17 oknum polisi menganiaya. Ya, bukan menganiaya sih. Lebih condong ke menyiksa ya. Karena ada korbannya kan, yang di bawah umur masih sekolah, si Alif gitu kan. Yang kasusnya sekarang itu lagi bergulir. Ini polisi benar-benar lagi keadaannya kacau ini kan. Institusi kepolisian kita ya. Ini benar-benar lagi kacau. Lalu masyarakat itu mau mencari keadilan kepada siapa? Masyarakat itu mau meminta bantuan untuk jadi pengaman yang sudah dibayar lewat pajaknya kita, itu bagaimana gitu ya. Kan brengsek itu oknum-oknum begitu kan. Itu oknum-oknum polisi yang sangat brengsek, busuk semua kan. Penegakan hukum kita itu sebetulnya lagi busuk-busuk ya. Bukannya lagi nggak karuan, tapi lagi busuk gitu. Ya memang polisi mana mau ngaku kan. Oknum-oknum begitu mana mau ngaku. Ini segini satu. Saya tadi pagi ya ada klien nih ya. Ada klien, dia punya masalah nih. Terkait masalah fitnah juga. Dia sudah sudah bikin laporan ke kepolisian ya. Lapor ke kepolisian sudah lama nih, udah 3 bulan yang lalu tidak ditangani. Bahkan enggak 3 bulan, 6 bulan tidak ditangani. Akhirnya dia datang lagi ke sana ke Polres, menanyakan kasusnya, laporannya. Bahasanya normatif aja. Katanya nggak ada alat bukti gitu kan. Laporan nggak ada buktinya. Nah, namanya orang laporan pasti harus disertakan bukti. Tetapi jawabannya dari petugas itu karena belum ada bukti kuat. Masalah bukti kuat atau tidak kuat itu kan tugasnya penyidik ya kan. Tugasnya polisi dalam melakukan penyelidikan dulu. Sebelum penyidikan itu dilakukan penyelidikan. Dipanggil lah ya. Terlapornya dipanggil. Tetapi diminta duit kan. Saya nggak mau nyebut ini Polres mana kan. Tapi diminta duit. Ya kalau pengen diproses ya mungkin harus ada uang kan gitu, tahu sendirilah katanya. Akhirnya ini orang datang nih ke kantor saya, dia lagi mengadu ya, konsultasi. Begitu saya tanya, katanya dia diminta bayaran. Oh nggak ada laporan. Nah, tadi pagi saya datangi Polres itu, saya datangi Polres di sana. Saya minta nomor pengaduannya apa saja semuanya. Kenapa nggak ada tindak lanjutnya? Saya minta SP2HP-nya. Apa namanya SP2HP itu? Surat permohonan dilakukan, permohonan penyelidikan ya, hasil perkara. Surat permohonan ya, penyelidikan hasil perkara. Saya tanya itu, nggak bisa jawab polisinya. Ya. Begitu saya datangkan klien saya itu yang mengadu di situ, wah saya marah itu. 6 bulan loh. Jadi begini, polisi itu menangani perkara ini tingkatnya ringan, sedang, dan berat. Jadi ada ketentuan waktu. Kalau ringan, jangka waktunya kan nggak lama. Ya. Sekitar 1 bulan aja sudah harus bisa masuk ke tahap penyelidikan. Tapi ini sudah berbulan-bulan ini. Kenapa? Karena yang kita laporkan, yang dilaporkan itu adalah orang yang berduit nih. Nah, itu bahasanya seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah ditangani sama pihak penyelidik untuk dilakukan penyelidikan. Di situ ada perdebatan tadi saya itu. Jadi saya ngomong lah, jangan sampai penegakan hukum di sini itu di Polres kita ini jadi busuk semua ini, para penyidik ini kan. Laporan pengaduan itu wajib ditangani, jangan
diterbengkalaikan begitu. Apapun itu harus dilakukan penyelidikan dulu. Apa perlu harusnya pengacara itu ngotot-ngotot dulu baru mereka kerja? Kan nggak perlu. Teman-teman kalau mau bikin pengaduan ke polisi, ya pastilah diulur-ulur, bosok ya. Betul, itu penegakan hukum di kita itu lagi busuk semua. Menyala Bangku Cecep, Bang Cecep, apa kabar Bang Cecep Sepul? Mari kita kawal juga Bang kasus Afif Maulana. Iya loh, saya kasihan banget lah, dia itu korban loh ya. Sampai sebegitunya ya, LBH sampai turun tangan ya, sama dengan kasusnya Peggy Setiawan. Itu LBH itu sampai turun ikut andil di situ, turun tangan, bahkan pengacara kalau LBH sih memang benar ya, artinya dia memang punya kewajiban untuk membela kasus-kasus yang pro bono, artinya kasus-kasus buat masyarakat yang tidak mampu. Apalagi di sini ada pengacara yang single factor, tetapi dia punya kemampuan ya, mau ikut andil gitu. Banyak sekali di situ kan, banyak sekali. Berarti sekarang nggak usah ke Polda, langsung aja ke polis atau ke pengacara. Nggak juga sih Mbak Ita ya, nggak semuanya juga. Bang jangan lupa tuntut ganti rugi kalau Peggy sudah bebas tidak bersalah. Jadi begini, kalau status tersangkanya Peggy ya dikabulkan, maka kita minta untuk direhabilitasi nama baiknya. Ini yang penting ya, harus dibersihkan nama baiknya Peggy. Yang kedua, kita minta ganti rugi material. Ini tinggal dihitung nih, Peggy di penjara, dia seharusnya dapat gaji berapa, tetapi ada aturan di sini. Kita menuntut ganti rugi material itu nggak bisa sesuai dengan keinginan kita sendiri. 1 miliar, 2 miliar nggak bisa. Ada ketentuan di situ yang mengatur undang-undang. Paling 600 juta, ya, paling banyak. Lalu bagaimana dengan korban-korban yang misalkan sudah salah tangkap, sudah digebukin cacat? Ya itu tadi, ya, apalagi cacat permanen, kasihan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam my love. Aduh my love, kayaknya kalau dipanggil my love itu kayak kita itu manggil seseorang. Katanya 90% Peggy mirip di Dukcapil dan 10%-nya kemana? Bukan data semua orang di Dukcapil. Bang Jenar, Anda berarti mengikuti ya sidang itu kan, 90% Peggy itu mirip. Yang kita tanyakan itu tadi, kenapa nggak ngomong 100% gitu, ada 90%, ya, gitu. Polisi vs Polri, apa bedanya polisi sama Polri, Bu? Polri ya itu singkatannya Polisi Republik Indonesia, polisi ya polisi, itu bedanya ya Bu ya. Veteran malam bos, malam juga. Bertindo Jati, malam juga abang. Peggy Indonesia RIP. Jangan Bu, hukum Indonesia RIP. Kalau Peggy masih menyala Bu. Assalamualaikum Mbak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Rashid, Bang Rashid. Kabar saya baik Bang, tetapi otak saya ini lagi gak baik nih, panas mendidih ini. Saya harus sidang di luar kota, nggak bisa menghadiri sidang di Bandung, jadi mendidih nih kepala, kayaknya emosi saya itu, kepengennya itu. Karena kemarin saya datang ke sana hari sidang pertama, Polda nggak datang kan, padahal itu kesempatan. Karena nggak datang, akhirnya ya saya urus perkara yang lain. Peggy polisi, ya Peggy vs polisi aja tuh. Foto DPO yang ditunjukkan Sakatata minta ditunjukkan aja Bang. Sakatata tidak ini. Sakatata